Tuh langsung mati guys, power 500 perak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja kita ketemu dengan kasus mesin cuci Polytron ya. Kasusnya adalah pada saat kita colokin dia mati guys. Kita coba colokin ya, colok. Oke, kita pencet power, kita start. Tuh power lagi, tuh langsung mati guys, power langsung mati. Jadi dia nggak bisa hidup. Kita cabut. Oke, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman belek dulu ya, teman-teman belek di area yang akan saya tandain. Nah perhatikan, di belek dulu. Ini kita akan ngebelek di bagian power supply nya ya. Bagaimana caranya Anda itu ngebelek apa nih titik ini, silahkan perhatikan baik-baik. Jadi sebelum kita belek teman-teman, kita tandain dulu ya. Ini adalah budaya atau cara saya untuk mempermudah pada saat kita ngebelek. Jadi kita tandain dulu ya. Kadang yang ngebelek bukan saya, yang ngebelek karyawan saya. Jadi karyawan saya udah gampang karena udah saya tandain. Jadi dia cukup ngebelek bagian-bagian yang saya tandain. Perhatikan, ini ngebeleknya cuma 1 mili ya temen ya, 1 mili aja. 1 mili, teman-teman tahu 1 mili kan? Paling mentok itu 1,5 mili. Nah kita tandain kotak seperti itu. Ini saya menggunakan gerinda ya. Kalau teman-teman nggak punya gerinda, Anda pakai saja pisau yang dipanaskan atau gergaji besi yang dipanaskan. Nah seperti itu. Nah paham ya, pelan-pelan, jangan lebih dari 1 mili atau lebih dari 1,5 mili. Nanti jalurnya ya, jalurnya akan ikut ke bawah kalau kita kalau kita ngegerindanya lebih dari 1,5 mili. Jangan lupa di share, dikasih jempol ya teman-teman, agar apa, agar semakin banyak lagi orang bisa belajar. Ini saya kasih Anda jurus tema. Jurus berapa ini? Cocoknya adalah jurus 500 perak sebenarnya. Ini nggak nyampe 1000 teman-teman. Jurus 500 perak nggak nyampe kayaknya sebenarnya sekarang, tapi kita anggap 500 perak lah ya. Ini paling murah banget teman-teman. Dengan uang 500 perak bisa membenarkan atau menyervis mesin cuci yang harganya jutaan. Itu kan sangat-sangat untung ya teman-teman ya. Dan kabar baiknya ini bisa Anda kerjakan secara mandiri. Anda nggak perlu dibawa ke tukang servis Anda tatung, bisa Anda kerjakan secara mandiri. Kalau Anda jeli, Anda perhatikan setiap detail apa yang Anda tatung share ya. Ini gampang banget guys. Perhatikan cara ngerindanya, jadi pelan-pelan. Ingat kalau teman-teman nggak punya gerinda, Anda bisa menggunakan gergaji besi yang dipanaskan ya. Pelan-pelan, Anda ngerjain setengah jam nggak masalah, Anda ngerjain 1 jam nggak masalah. Yang penting teliti, yang penting pelan-pelan. Oke. Nah perhatikan baik-baik. Biasanya mesin cuci ini kalau umurnya lebih dari 1 atau 2 tahun biasanya udah mulai rewel dia, udah mulai minta jajan dia. Nah pelan-pelan, setiap titiknya tuh dikasih 2 mili, 1,5 mili ya, masing-masing 1 mili. Oke, kalau bisa pada saat Anda gerinda itu jangan terlalu ke lantai ya untuk tombol-tombolnya, jadi kayak gantung gitu guys. Jadi jangan kayak jangan diterapin ke lantai, kayak gantung aja gitu. Sangat hati-hati ya, sangat pelan-pelan. Ini adalah ilmu bagaimana caranya Anda memanfaatkan 500 perak ya guys. Memanfaatkan 500 perak Anda untuk memperbaiki mesin cuci yang harganya jutaan. Ini jutaan ya guys, nggak 1.000-2.000 ini, nggak 100.000-200.000, jutaan ini. Kalau Anda beli modul baru pun ini estimasi antara 200 sampai 600-an kalau Anda beli modulnya, alright. Tapi bayangkan kalau Anda bisa menyisihkan sedikit waktu Anda, bisa menyisihkan sedikit belajar ya dari konten ini. Yang tadinya Anda harus keluar uang sekitar 200 sampai 600 ribu rupiah, Anda cukup keluar uang 500 perak. Oke, dengan sedikit Anda belajar ya, sedikit. Anda tinggal nonton konten ini berapa panjangnya, paling 10 menitan.
Selanjutnya kita congkel seperti itu menggunakan obeng min ya. Nah, perhatikan cara nyongkelnya, perhatikan. Nah, disongkel seperti itu, alright. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah saya cukup mencari barang atau spare part yang mencurigakan. Ya, nanti saya akan tunjukkan sama Anda barang apa yang saya curigai, spare part apa yang saya curigai. Dan kabar baiknya, spare part ini Anda bisa dapatkan di pasaran banyak banget. Nanti akan saya zoom jadi teman-teman bisa melihat spare part mana yang saya tunjuk ya. Perhatikan di situ ada sebuah elko. Elkonya terlihat aneh, dia melendung guys. Walaupun nggak melendung, dia kayak pecah tuh di bawahnya tuh. Nah, perhatikan. Nah, ukurannya perhatikan ya. 220 mikro 16 volt. Dicatat baik-baik, 220 mikro 16 volt. Kita akan solder, kita akan cabut untuk elkonya. Ya, dan kita akan ganti baru, right? Untuk mencoplek apa? Membongkar plastik ini Anda bisa pakai kuku kalau Anda punya kuku. Tapi kalau Anda nggak punya kuku, Anda bisa pakai tusukan gigi. Kalau nggak punya tusukan gigi, Anda bisa pakai sapu lidi. Kalau nggak ada sapu lidi, Anda bisa menggunakan sikat gigi bekas yang ujungnya Anda Anda lancipkan, ya. Ujungnya Anda lancipkan. Nah, ini kita akan tarik untuk elko lamanya yang berukuran 220 mikro 16 volt. Perhatikan baik-baik. Ya, di situ melendung di situ. Nah, kita tarik, panasin, tarik. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau capek, ada lagi sih jurus selain ditarik-tarik kayak gini, yaitu Anda hancurkan saja elkonya. Ya, jadi Anda nyoldernya dari atas. Kita tarik dulu untuk elko lamanya ya. Nah, ini barangnya, ini saya zoom. Perhatikan baik-baik. 220 mikro 16 volt, alright. Kita akan sedot dulu untuk lubangnya biar dia nggak rapet. Oke. Nah, sedot. Nah, seperti itu. Kita sedot 2 titik itu ya guys ya. Nah, oke. Alright. Nah, kita tinggal sedot aja seperti itu. Intinya adalah elko yang lama kita cabut, elko yang baru kita pasang. Ya. Nah, perhatikan, teman-teman harus tahu ya mana min mana plus. Kalau teman-teman bingung, Anda foto dahulu ya. Posisi elko lamanya dipoto biar teman-teman nggak kebalik, karena untuk elko ini nggak bisa bolak-balik dia. Oke, kita pasang elko barunya, alright. Habis itu kita tinggal solder kembali, alright. Nah, habis itu kita akan buktikan teman-teman ya, apakah dengan jurus 500 perak si modul ini bisa kembali sembuh atau tidak. Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Ini cukup pakai jurus 500 perak ya, nggak perlu mahal-mahal. 500 perak. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau repot, Anda bisa hancurin aja dari atas sih. Hancurin dari atas, nanti teman-teman tinggal di solder dah tuh si elko barunya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk ke tahap pengetesan. Satu barang doang saya ganti ya. Cukup satu barang. Kita akan colokin, pastikan perkabelan untuk pengetesan aman. Kalau teman-teman nggak pakai pengetesan KCM, teman-teman tinggal langsung aja di tes ya. Kalau saya kan ada lampu pengetesannya. Oke, kita akan colokin, kita colokin ya, colok jeter. Alright, kita pencet power. Oke, kita start. Alright, langsung nyala ya lampunya ya, kanan kiri. Ini pertanda bahwa dinamo kanan muter, dinamo kiri muter, kanan muter, kiri muter. Alright,
Jurus 500 perak. Masalah beres. Salam no rupiah. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketikkan di Google Map Andre Tatum. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya.